Ibu, kita akan mulai ya rapat mingguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari datang puji dan syukur kepada Rabbi yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dan kegiatan yang di tiap hari Selasa jam 8. Salawat serta salam panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada umatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang kami hormati Kasubag TU Bapak Riji Widya Pratama SE, Kebijakan Muda, Ibu Kurnia Dinas Pendidikan Wilayah 4. Untuk memulai kegiatan mingguan ini, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa. Hidup
atau Purnawirawan Detrandes Umar Septi. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, rapat mingguan akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Juju Ratningsi ST dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ai. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas, Bu. Baik. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkunjung ini dalam rangka kegiatan rapat mingguan hari Selasa tanggal 15 November 2022. Mengawali kegiatan, saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APNSI. Yang saya hormati Bapak Kasbag PU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan, Ahli Muda, KCD Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, dan Ibu Rise Silpana STP MAP. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ingin menyapa juga kepada Bapak Ibu pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, rekan arsiparis Cabang Dinas Wilayah 4, serta rekan-rekan staf KCD Wilayah 4 yang saya banggakan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mendengarkan materi atau sebelumnya saya akan sampaikan laporan kehadiran rapat mingguan tanggal 8 November 2022. Untuk SMA negeri untuk SMA negeri secabang dinas yaitu Karawang, Subang, dan Purwakarta, alhamdulillah ya 100% kehadiran. Untuk SMK cabang dinas untuk Karawang dan Subang, alhamdulillah dari jumlah yang ada hadir semua 100%. Untuk Purwakarta untuk minggu kemarin kehadirannya 80%. Mudah-mudahan di hari ini bisa mencapai 100%. Untuk SMA swasta Kabupaten Karawang hadir 32%, Kabupaten Subang 69%, dan untuk Purwakarta 25%. Untuk SMK swastanya Kabupaten Karawang kehadirannya sangat 12%. Subang juga sama, dari 94 hanya hadir 12%, hanya 12 sekolah. Jadi ada 13%. Dan untuk Purwakarta agak lumayan ya, ada 20%. Semoga di saat ini dan ke depannya bisa lebih ditingkatkan kehadirannya, karena di rapat ini banyak sekali ya informasi yang sangat berguna untuk diketahui. Dan yang terakhir untuk SLB, alhamdulillah dari Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta hadir semuanya 100%. Itu laporan kehadiran untuk minggu lalu. Selanjutnya akan disampaikan materi atau informasi-informasi
kemungkinan dari Ibu Analis Kebijakan, Ibu Risa Silvana, disilahkan. Ya, terima kasih Bu. Maaf ya sambil jalan karena lagi banyak kegiatan. Ya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Kasubag TU, Ibu Analis, Bu Santi yang sekarang lagi di Bengkulu, sibuk banget Ibu itu ya. Kemudian para kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, arsiparis dan juga staf cabang dinas. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara mingguan pagi hari ini. Tidak banyak aja sih Bapak Ibu. Tidak banyak Bapak Ibu mungkin mohon doanya karena besok insya Allah di wilayah Kabupaten Karawang akan kedatangan Bapak Gubernur beserta Ibu dan para kepala dinas dalam acara siaran keliling atau sarling. Pagi hari ini kami sedang mempersiapkan gladi. Mungkin di Karawang sedang lagi hektik-hektiknya pagi ini. Jadi mungkin ada yang ikut. Kami mohon doanya aja dari caranya berjalan lancar. Nanti juga sedang di Bengkulu, sedang menjadi taruh dari direktorat. Mohon doanya aja lah buat semuanya. Itu saja barangkali Bu Juju ya. Langsung saja mungkin ke Pak KCD ya. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya kepada Ibu Risa yang bertugas. Semoga gladinya berjalan dengan lancar. Juga kepada Ibu Santi yang sedang melaksanakan tugas ke Bengkulu. Semoga tugasnya juga berjalan lancar. Tapi apakah ada yang mau disampaikan, Ibu Santi? Bilih Bade aya nu disampaikan, walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa bergabung secara utuh ya karena saya ini sedang tempat untuk melakukan kegiatan. Pada intinya seperti ini Bapak dan Wilayah 4, Ibu Analis dan Pak Rizky selaku Kasubag TU, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, kemudian para arsiparis. Hanya sedikit yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, dan Ibu dengan kondisi yang sekarang ternyata sudah mulai lagi terindikasi banyaknya COVID-19 kembali lagi muncul gitu. Oleh sebab itu mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan untuk mengaktifkan kembali satgasnya, kemudian protokol COVID-19-nya diperketat, anak-anak tidak beraktivitas lalu bersentuhan atau berkomunikasi aktif dengan pihak luar yang kita tidak tahu kesehatannya seperti apa. Bapak Ibu itu yang pertama yang urgent karena memang kita tidak menginginkan nanti PTM kembali ditutup kembali. Oleh sebab itu lakukan penjagaan yang ketat di satuan pendidikan, informasikan kepada anak kita bahwa ternyata belum sepenuhnya penyakit ini berakhir atau terhindar dari penyakit tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan mohon juga menyiapkan bagi sekolah-sekolah yang belum memang melaksanakan kegiatan orang tua siswa, maka oleh sebab itu siapkan apa yang terkait dengan program sekolah, komite sekolah, laporkan kepada cabang dinas untuk diberi rekomendasi apabila sudah divalidasi atau diverifikasi oleh para pengawas. Itu lihat kembali program sekolah kita, jangan sampai nanti pada saat kita menginformasikan pada orang tua siswa kita tidak memiliki dasar yang kuat untuk meminta bantuan sumbangan dari masyarakat.
Yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu sekali lagi kepada teman-teman di cabang Dinas Wilayah 4 khususnya di Kabupaten Karawang, kita akan mempersiapkan kehadiran Ibu Atalia dan Pak Gubernur. Mohon ini menjadi satu momen yang sangat berharga sehingga bisa terlaksana dengan baik, semuanya sehat dan acaranya lancar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya tidak bisa berkomunikasi lama di ruangan ini. Untuk kesempatan berikutnya kita bisa bertatap muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga perjalanan beliau dan tugasnya berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Kasubag TU, apakah ada yang akan disampaikan? Waktu dan tempat disilahkan. Ibu, Pak Set. Oh iya, baik. Terima kasih. Materi informasi yang akan kita dengarkan langsung dari Bapak Cabang Dinas PKP 4, Haji Nur Hasan. Untuk waktu dan tempatnya disilahkan. Bapak ada? Bapak KCD sudah hadir? Bisa WA-kan tuh. Bisa WA ke Idwan. Tolong buka Zoom itu satu lagi. Ya, makasih. Punten nih lagi Pak Bulit nih Zoom. Ya, makasih ya. Ini acaranya lagi banyak ya. Makasih rekan-rekan para analis, Pak KTU, rekan-rekan pengawas, dan para kepala sekolah, staf KCD, serta para arsiparis yang alhamdulillah hari ini bisa mengikuti rapat. Ada berapa orang sekarang rapat Bu yang hadir? 200-an ya? 281, Pak. Oh iya, makasih ya. Hari ini kita cukup padat kegiatannya. Mudah-mudahan kegiatan yang padat di setiap sekolah juga tetap jaga stamina, jaga kesehatan. Kemudian setiap kegiatan tetap diperhatikan kualitas penyelenggaraannya agar tertib sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tercapai tujuannya. Yang berikutnya rekan-rekan, besok kita akan kehadiran Pak Gubernur dan Bu Atalia, dan insya Allah Pak Kadisdik juga akan hadir di Karawang dalam rangkaian Sarling ya. Sarling itu kepanjangan tuh apa sih? Siar keliling apa ya? Siaran keliling, Pak. Oh, siaran keliling ya. Kayak siar mas siar juga buenyer ini ya. Siaran keliling ya. Itu kegiatannya rutin setiap bulan di beberapa titik. Dan hari ini lokasi yang dituju adalah Kabupaten Karawang yang semula direncanakan di bulan Februari tahun depan. Karena berbagai alasan sepakat dengan program lain akan dilaksanakan di bulan ini besok, tepatnya di Kabupaten Karawang. Bersamaan dengan itu juga beberapa rangkaian juga ada di lingkup cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mulai dari Sarlingnya sendiri ada di SMA 5 ya, kemudian Sakoper Cinta ya di SMK 1, dan peresmian rehab rumah di Karawang Kota ya. Keseluruhannya melibatkan kita. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan khususnya yang menjadi panitia dan seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Kabupaten Karawang yang sudah, saya kira sudah optimal berusaha mensukseskan program ini. Mudah-mudahan
kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar dan tertib ya. Insya Allah untuk Pak Kadis sore ini pada Isya mungkin sudah ada di Kerawang. Nanti rekan-rekan yang ada perlu, saya kira bisa aturan ngopi ya, karena hobinya ngopi lah. Ada beberapa pasukan tukang ngopi oge. Silakan aja bisa ke sana. Tapi jangan terlalu rame-rame ya, biar istirahat ya. Sehingga besok bisa fokus di acara kita. Sekali lagi kepada panitia mohon semangat, kemudian adakan kegiatan betul-betul dipersiapkan, dan saya nanti siang habis duhur insya Allah kesana akan cek lokasi. Mudah-mudahan sore ini seluruh persiapan bisa tuntas dan selesai. Kemudian apabila memungkinkan kita juga akan mengajukan permohonan nanti Sarling diperkirakan sampai dengan jam berapa ya, jam 1 ya, daerah jam 1-an kurang lebih ya. Kalau mungkin kan nanti sambil kembali ke Bandung, mampir ke Purwakarta di Bakorwil, karena rencana akan ada Expo SMK Kabupaten Purwakarta. Itu juga silakan disusun sedemikian rupa, karena fokus kita cukup banyak kegiatannya. Silakan nanti panitia Expo di Purwakarta mempersiapkan diri. Hari ini mungkin persiapan akhir ya, sehingga besok pagi sudah bisa dimulai. Nanti dihadiri oleh panitia, dan silakan nanti panitia dibantu oleh Bu Risi ya, Bu Risi. Kita ajukan ke Bupati Purwakarta kalau udah pulang umroh, sudah pulang umroh ya, untuk bisa membuka acara ya. Karena saya mungkin akan banyak fokus di sana di Karawang, sehingga di sini mungkin nanti cukup panitia, kemudian MKKS dan Pemda Kabupaten Purwakarta untuk membuka acara, sehingga besok siang setelah selesai acara Sarling, Pak Gubernur kembali ke Bandung dengan Ibu, bisa mampir ke Bakorwil ya untuk melihat kegiatan Expo. Upayakan Expo-nya berbasis IoT ya, karena beliau senangnya seperti itu. Saya kira persiapan masih perlu banyak dilakukan hari ini. Mohon nanti panitia bisa terus memantau ya, dan dari Tikomdi juga sore ini akan hadir. Itu hal pokok. Yang berikutnya mengulas ke yang sebelum-sebelumnya, barangkali belum pada ngeh ya. Untuk sumbangan pendidikan yang sekolah negeri sudah diperbolehkan, karena sudah ada pergub yang baru, hanya tahapannya sedikit ditambah. Ya, mungkin sekilas seolah-olah ribet, tetapi ini dalam rangka memastikan bahwa proses penggalian sumbangan ini tidak bertentangan dengan aturan manapun. Sehingga setiap sekolah negeri yang mengajukan, yang akan menyelenggarakan penggalangan sumbangan, harus mengajukan permohonan rekomendasi ke KCD, mengetahui pengawas masing-masing. Rekomendasi ini akan dikeluarkan setelah menelaah seluruh dokumen yang diajukan. Nanti para analis tolong dipahami itu ya, nanti dari sekolah mengetahui pengawas, silakan ke analis untuk dibaca lagi apa yang kita minta dari itu. Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam Pergub 97 itu, dan juga mengacu ke Permendikbud 75 tentang komite ya. Yang pertama yang pasti, rekan harus melampirkan SK komite. SK komite baik yang lama maupun yang baru tetap juga dilampirkan dengan beberapa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa pembentukan komite ini sudah benar. Yang pertama kita minta daftar bisa profil pengurus komitenya, bisa cukup daftar tabel saja untuk mengetahui apakah benar komite ini dari orang-orang sekolah, misalkan dari orang tua siswa, dari tokoh masyarakat, atau tokoh pendidikan. Kita memastikan itu dulu gitu ya. Dan ketua komite diupayakan kan harus dari orang tua siswa. Untuk tahu itu kita kan butuh profilnya. Kalau profil nggak ada ya tabel. Kemudian yang berikutnya, proses pembentukan komitenya benar belum gitu. Kita tahu dulu
undangannya mana, kemudian notulensinya mana, berita acara rapatnya mana. Itu tolong dilampirkan dalam lampiran SK komite. Kemudian yang berikutnya ada ART juga harus dilampirkan. Kenapa harus ada ART? Kita ingin memastikan bahwa proses pengambilan sumbangan ini betul-betul sumbangan, bukan sebuah pungutan yang dibeli label sumbangan ya. Kita akan bisa melihat di ART-nya bagaimana proses ART itu dibentuk. Ada undangan dulu, ada notulensi, ada si rapatnya, berita acaranya. Kalau itu dianggap ribet, saya kira nggak fair juga, karena itu juga menyelamatkan rekan-rekan. Jangan sampai proses pembentukan ART-nya kan main tembak-tembakan, kan nggak boleh. Kalau ada apa-apa yang disalahkan tetap aja kan sekolah juga gitu ya. Sehingga tolong itu disiapkan. Kemudian di ART juga harus dipastikan isinya kita akan cek ya, bukan hanya tentang ART dikirim ke KC, tapi isinya harus benar. Misalkan di sana ada kategori ya, boleh-boleh aja ada kategori, tapi kategorinya tidak boleh saklek. Kalau saklek itu namanya pungutan. Harus ada kategori lain-lain atau kategori terbuka, sehingga orang tua siswa dan masyarakat yang menyumbang boleh-boleh aja menurut angka berapapun ya, mau milih kategori yang ada angkanya boleh, yang terbukanya juga boleh. Kemudian kita harus memastikan di ART bahwa orang tua kelompok KTM, kelompok ekonomi tidak mampu, tidak disentuh dalam penggalangan sumbangan. Belum lagi nanti proses penggunaannya, bagaimana proses transaksi dari komite ke sekolah, kemudian pelaporannya silakan, itu tinggal dibaca kembali gitu ya oleh rekan-rekan, karena pergubnya sudah kita edarkan. Itu nanti rekan-rekan analis dengan Bu Santi ya silakan yang sudah ngajukan diterima, kemudian kalau nggak lengkap dikembalikan, jangan sudah ngajukan di kita ngangkel nggak jelas jawabannya ya. Itu mungkin sementara sekali lagi mohon di 2 hari ini dipersiapkan acara di Karawang untuk yang Sarling dan Sekoper Cinta termasuk rehab rumah, kemudian di Purwakartanya Expo SMK di Purwakarta ya. Untuk yang rehab rumah nanti hari ini saya minta harus ada serah terima dari panitia Jabar Bergerak Kabupaten Karawang, sehingga besok yang melaporkannya cukup Jabar Bergerak saja. Sementara yang kita akan lebih banyak fokus di Koper Cinta dan Sarling. Saya kira itu, saya izin ada Zoom satu lagi, nanti setiap pertanyaan kita catat dari setelah saya mau buka acara, saya kembali ke Zoom ini. Makasih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak KCD Wilayah 4 yang telah memberikan paparan dan informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Saya jawab, maaf sebelumnya dihimbau untuk yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand. Dan begitu juga untuk yang akan memberikan sanggahan atau tanggapan atau tambahan penjelasan juga lebih alangkah baiknya raise hand juga ya, supaya tidak saling saling bertabrakan. Jadi informasinya akan kita dapatkan secara jelas begitu. Mangga untuk Bapak Ibu yang akan bertanya. Di layar saya tidak ada yang raise hand. Apa Bu, saya mau tanya, Bu. Pak Sodikin dari Semanggittari ya, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para pengawas, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan juga rekan-rekan yang lain.
barangkali ini disampaikan ke Pak KCD berkaitan dengan bahwa sekolah kami itu sudah mengadakan rapat komite, Pak ya, rapat komite, kemudian sudah disepakati dengan besaran tertentu ya oleh orang tua ya. Nah ini mohon masukan atau saran bagaimana kelanjutannya itu Pak ya, kita yang sudah mengadakan rapat komite, apakah kita terima saja sumbangan dari orang tua atau harus bagaimana itu ya, atau harus melaporkan kepada KCD juga ya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rapat komite tersebut Pak ya. Nah itu yang pertama Pak ya. Lalu yang Lanjutan apa ya? Nggak jelas. Suaranya Pak itu nggak jelas. Ya, ketutup. Bapak Ahmad Sodikin diulangi untuk yang pertanyaan yang kedua, Pak. Lanjutan hubungan kita gitu. Lanjutan. Suaranya nggak jelas. Bapak Ahmad Sodikin di unmute, Pak. Iya. Ini kan pasalnya kan mesti karetnya. Kalau jangan saya itu di Bapak Ahmad Sodikin, itunya di unmute, Pak. Tidak kedengaran. Oh ya, kedengaran ya? Nah, mangga Pak diulangi Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah di-unmute tapi lagi. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya adalah begini Pak. Jadi sekolah kami SMA 1 Jatidasari itu sudah mengadakan rapat komite pada tanggal 14 bulan apa tuh ya, September yang lalu ya kalau tidak salah. Dan sudah disepakati sumbangan yang akan diberikan oleh orang tua gitu ya. Hanya barangkali dan yang selanjutnya oleh Pak KCD juga bahwa untuk sementara rapat komite itu ditunda ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah karena saya juga belum melaporkan secara tertulis ya kepada Pak KCD. Apakah kami harus melaporkan Pak ya hasil-hasil rapat tersebut? Kemudian keduanya adalah apakah nanti dari orang tua yang akan sumbangan kepada kami itu ya diterima atau dipending dulu Pak ya. Kemudian berkaitan juga dengan masalah program-program yang akan dilaksanakan, dijalankan. Di antaranya adalah kan membangun tembok gitu ya. Apakah kami langsung action membangun atau gimana atau perlu dipending dulu gitu ya? Maksudnya uang udah masuk Pak. Uangnya ya, udah Pak. masuk. Uangnya udah masuk. Ada yang memberikan sumbangan sudah yang memberikan berapa sumbangan. Banyak? Berapa orang? Banyak. Masih sedikit sih Pak. Paling ya ada 3 atau 4 orang gitu ya. Gini, Pak. Jadi gini ya. Pak. Kita fokus ke substansinya saja. Yang kita minta sekolah sebelum menggalang sumbangan paham betul bagaimana sumbangan itu terjadi ya. Bapak sekarang ditelaah kembali apa yang dikerjakan ini sudah sejalan dengan Pergub dan Permendikbud belum. Persepsi silakan ajukan cabang dinas ya, ajukan permohonan rekomendasi, kita akan telah dokumen-dokumen itu sesuai dengan ketentuan tidak. Kalau kembalikan untuk diperbaiki atau mungkin rapatnya akan diulang kembali. Yang pasti Pak sederhananya bahwa sumbangan itu bukan mengikat, menjadi komitmen bagi mereka yang hadir di lokasi. Jadi makanya proses sumbangan itu hanya berlaku bagi yang datang di lokasi. Tuh di acara, kalau nggak datang ya jangan kena sumbangan. Orang dia nggak datang kok, jadi kepungutan. Makanya untuk menghindari mispersepsi, silakan saja yang sudah masuk nanti disimpan saja, kemudian ajukan ke cabang dinas, permohonan rekomendasi dan serahkan dokumen-dokumen kita akan telah di mana posisinya, apakah sudah tepat sesuai ketentuan, apa belum. Nanti kalau belum ya diperbaiki. Itu paling Pak. Iya Pak. Ya saya kira cukup Pak. Terima kasih Ibu Juju. Terima kasih Pak.
Selanjutnya ada yang mau bertanya ini dari Bapak Makmur dari SMKN 1 Karawang. Mangga Bapak, disilahkan. Bu Juju. Ya Bapak, mangga. Wilujeng tepang deui Bu Juju, kamana wae Bu Juju sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mangga Bapak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD yang saya hormati dan yang lainnya tentunya ada beberapa pertanyaan atau mungkin solusi yang kami inginkan ya, dari Pak KCD tentunya, mengingat bulan sekarang atau tahun sekarang pun terus terang saja SMK terutama ya, karena kalau SMK itu latar belakang orang tuanya itu dari SMK itu kan singkatan dari sekolah menengah ke bawah ya, berbeda dengan SMA sekolah menengah atas gitu. Jadi latar belakang orang tua itu kebanyakan kalau yang ke SMA itu biasanya orang yang ya menengah ke bawah, yang anaknya dididik oleh SMK itu ingin cepat kerja gitu. Artinya kami dari sisi kontribusi masyarakat itu agak merepotkan ya. Ya, jadi istilahnya mau di mana saja boleh cari tempat yang ya susah ya, kalau untuk SMK itu susah. Makanya terus terang saya selama ini mohon maaf SMA sama SMK kalau minta sumbangan tuh selalu besar SMA. Karena memang saya merasakan bahwa orang tuanya mungkin kalau di SMK itu ya berada lah. Beda dengan SMK. Ya. Kemudian di sisi lain justru SMK itu kebutuhannya itu lebih besar. Karena ada praktek dan sebagainya, ada beli bahan, ada beli alat dan sebagainya, listrik juga besar, ya, internet juga besar. Di sisi lain, sumber dana dari kami itu Pak Kacadin, ada dua yang kita andalkan itu. Pertama dari provinsi BOPD, yang kedua dari BOS. Itu semuanya. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Pak, suaranya nggak ada. Andalkan sumbangan dari masyarakat. Nah, atas dasar, apalagi nanti di 2023. Wah, nggak kedengaran. Itu 7 bulan kita menggunakan uang untuk dari BOPD. Nah, saya terus terang saja ada beberapa kegiatan. Ya, ada beberapa kegiatan. Kalau tidak dibatasi oleh Pak KCD, ini membuat kita pusing selaku pengelola sekolah, ya, kaitan dengan umpamanya ada kegiatan-kegiatan yang dari luar kabupaten atau dari luar Cadin sekalipun, ya, kalau mengikuti keinginan anak tuh inginnya ikut terus. Oleh karena itu, saya ingin ketegasan ke Pak Cadin dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan uang yang ada. Ya, saya mohon setiap ada kegiatan dari luar, ya itu harus mendapatkan rekomendasi dari Pak Cadin gitu ya, dari Cadin 4 lah, supaya kami kedengarannya atau saya menolaknya. Dan tentunya mungkin Pak Cadin juga memahami keadaan kondisi kami nanti di 2023 sekarang pun demikian. Jadi jangan sampai yang wajib di sekolah itu kita diirit-irit, tetapi justru ada kegiatan-kegiatan yang kemudian membutuhkan biaya besar. Ya, seolah-olah kita akhirnya dibenturkan dengan kesiswaan, dengan para siswa dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengkanter, kita tidak bisa membela diri lah kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Din. Oleh karena itu, saya mohon supaya kegiatan-kegiatan itu tidak harus kita laksanakan, maka saya mungkin dibatasinya oleh rekomendasi dari Pak Cadin tersebut. Jadi kita kalau umpamanya ada kegiatan apa-apa, kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Cadin, ya saya berani menolak dengan atas dasar tidak ada rekomendasi. Gitu. Atas dasar pula Pak Cadin sekarang mungkin tadi 2000 cukup hati karena dari provinsi itu memang masih ada masalah. Nah, terlebih di 2023 itu 12 bulan. Ini khusus di SMK itu kita memang
agak keteteran gitu Pak, biaya untuk biaya yang pokok saja, ya, pembelajaran saja kita keteteran. Karena kalau SMK itu ada yang harus dibeli, ya, harus bahan, peralatan sebagainya, belum lagi kebutuhan listrik, internet dan sebagainya, ya, belum lagi yang lainnya. Ditambah lagi nanti ini kegiatan yang kemudian sebetulnya tidak perlu dilakukan juga bisa, tetapi ya apa namanya, supaya tidak terlalu liar begitu, dibatasi dengan rekomendasi dari Pak Cadin. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penyampaiannya diterima, tapi tidak dijawab. Panjang teuing, naon wae. Yang jujur. Yang jujur. Ya, Bapak tadi Bapak sempat suaranya kecil. Bapak itu suaranya jadi panjang teuing, Mbah. Udah ngomong panjang-panjang. Panjang teuing. Komputer lagi ngehang. Tok dipersingkat wae. Ya, Bang. Tadi suaranya agak kecil, Bah. Jadi kurang bisa disimak gitu. Sekarang jadi gini deh. Diulangi. Jadi gini, Neng. Ini mungkin lah sesingkat mungkin. Orang tengah budah tadi ya, Bapak volumenya kecil tadi, Bapak. Aina kemana, Neng? Alhamdulillah sekarang mah kedengaran. Jadi gini. Wabil khusus ke Pak Cadin. Menyuhunkan diskresi, menyuhunkan kebijakan. Karena nanti nih sekarang saja, apalagi nanti di 2023 itu kan kita kan apa namanya istilahnya kekurangan biaya. Kalau kita tidak bisa mengandalkan dari masyarakat. Nah jadi tolong yang kegiatan yang sifatnya apa namanya itu di luar daripada kegiatan sekolah gitu ya, baik yang dalam apa namanya itu olahraga kesenian. Kalau di luar daripada atau istilahnya di luar daripada kabupaten atau wilayah Cadin ini, mohon ada saringannya dengan bentuk rekomendasi dari Cadin gitu ya, supaya kita bisa memilih, bisa membatasi kegiatan tersebut. Terima kasih. Ya, mangga Bapak KJD untuk menanggapi tentang kegiatan-kegiatan, Pak. Iya. Soalnya nggak kecil nih kegiatan kan, nggak kecil sementara kita. Iya, siap Bapak, mohon mangga. Bapak KJD, apakah ini? Oh iya. Iya, Bah. Cuekin, Neng. Ini Bah mungkin sedikit kendala di perangkat, Bah. Sabar, Bah, nanti akan ini sama Bapak KJD. Oke, siap. Abang makan Neng, sabar wae Neng. Bapak mangga ditanggapi apa namanya? Ya, makasih. Jadi gini, mohon maklum judulnya ada beberapa, jadi kalau salah ketukar ngomong mohon maklum ya. Maklum, siap maklum. Kalau salah ngomong ketukar dengan yang lain mohon dimaklum. Yang tadi sekilas saya pahami ya. Nanti kita akan coba desain kembali bahwa memang seharusnya memang sekolah menyusun rencana kerja ya bagi yang kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dan tidak di kegiatan kita ya, sehingga kalaupun itu sifatnya instruksional seharusnya kan tetap terkoordinasi di kita di cabang dinas, sehingga kegiatan yang tadi di Imal dulu ya. Jadi gitu ya, nanti kegiatan-kegiatan yang di luar rutin sekolah tetap memang seyogyanya semengetahuan KCD ya. Itu Pak ya. Saya mau masuk job yang satunya. Siap. Ya, makasih. Siap enggak? Apa suaranya nggak ada, Pak? Ibu Juju masih mute itu. Oh iya, maaf. Di sini ada Bapak Ade Mulyana yang akan bertanya. Mangga disilahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCD yang saya hormati, Bapak Ibu Arsiparis dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Mungkin ini lebih mengarah ke Ibu Herna.
Mungkin saya menyampaikan waktu yang lalu operator itu pernah mengikuti pengarahan dari Banggar Satpam atau Caraka ya. Seperti kita ketahui bahwa selama ini kan di Kerawang itu kita melakukan outsourcing. Nah, berdasarkan laporan bahwa dari Banggar tersebut bahwa untuk penggajiannya itu disesuaikan dengan ijazah. Lihat bahwa di sini kita tidak mungkin lagi outsourcing, itu yang pertama. Nah, ketika dikembalikan ke penggajian itu memang kita bisa secara langsung mungkin ya karena kodoringnya sudah dibuka. Hanya untuk Purwasari, Bu, pertama ada pegawai Caraka dari perusahaan yang keluar, kemudian GoCo mengangkat kembali penggantinya. Jika nanti kita tidak melakukan outsourcing, maka untuk pengganti itu bagaimana? Karena belum masuk ke dalam dapur, itu bisa dibayarkan tidak oleh BOPD? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ade Mulyana. Mangga kepada Ibu Bapak, kalau yang untuk pegawai outsourcing itu bukan nggak harus masuk ke Dapodik, Pak. Kan karena kita sekolah itu kerjasamanya langsung dengan perusahaan. Jadi nggak harus yang dikirimkan oleh perusahaan itu masuk ke Dapodik, Pak. Kalau untuk outsourcing. Ya, maksudnya gini, Bu, ketika nanti kita tidak outsourcing, kita tidak melaksanakan outsourcing karena kan dari Banggar uangnya cuma segitu yang harus disampaikan jasa gitu kan, sehingga kita tidak mungkin lagi untuk melakukan outsourcing karena nilai nominalnya nanti sama yang harus diterima oleh pekerja. Nah, kalau ketika dikembalikan secara langsung, ini Pak bisa mengajukan PTK baru, Pak. Bisa kalau Bapak mau, ya kalau Bapak mau menambah pegawai itu kan bisa mengajukan PTK baru dengan persyaratan mangga Bapak nanti bisa sampaikan ke staf KCD yang menangani untuk PTK, Pak. Oke. Ya berarti artinya kalau yang penggantian itu bisa langsung direkrut ya, Bu ya? Yang kemarin. Enggak harus bisa langsung direkrut, Pak, itu kebijakan Pak KCD. Kalau saya secara teknis dulu ke KCD gitu. Pengajuan dulu, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Bapak Ade, sudah bisa dimengerti? Iya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada satu lagi yang raise hand di sini dari SLBN 1 Karaba, Ibu Julia. Mangga kepada Ibu disilahkan. Ibu Julia, mangga Ibu. Abdi atau seetik? Sebentar Pak. Ibu Julia. Iya. Ya, lanjut ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak KCD Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan. Saya menyampaikan saja ini sebenarnya mempertanyakan terkait bantuan untuk pemagaran lahan SLB 1 Karawang Barat, karena kemarin sudah beberapa dan anak murid kita kalau dari belakang itu sempat tidak terpantau, jadi sekiranya bisa carikan solusi terkait pemagaran lahan itu yang memang urgent. Soalnya sudah hampir 2 atau 3 kali kejadian tersebut gitu. Dan ada beberapa juga permasalahan masyarakat sekitar gitu yang mengembala kambingnya, sampai kita kadang-kadang itu agak kesulitan dengan kotoran kambingnya yang bertebaran di kelas gitu, bahkan sampai ke selasar kelas gitu, seperti itu. Itu saja Bapak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.
ya itulah Bu, kondisi memang tidak mendukung ya. Kita sebenarnya sejak awal sudah memprioritaskan beberapa titik yang memang menjadi hal penting harus diutamakan ya. Di antaranya adalah kondisi SLB yang di Kerawang, kemudian Kapten Halim, kemudian ada beberapa SMK juga yang tanahnya rawan longsor. Tadinya kita berharap di akhir tahun ini ada tambahan anggaran, tetapi di luar dugaan ternyata pembiayaan yang dipangkas habis-habisan, termasuk rencana yang akan diberikan ke dinas, terus ke tadi ya rawan di Kerawang. Karena ini juga bukan hanya tentang kita Bu, semua terdampak, termasuk sekolah-sekolah swasta juga ternyata BPM-nya juga berkurang dan sekolah negeri juga BOPD-nya berkurang, sehingga program-program yang lainnya juga ikut dipangkas habis-habisan. Saya mohon maklum ya, di tahun ini harap bersabar dan kita akan terus berupaya di tahun depan mudah-mudahan kolaborasi dengan kepala, ada beberapa kepala bidang. Coba kita negosiasi digradekan untuk beberapa yang sangat darurat ya, karena saya kira di SLB Karawang Kapten Halim juga sangat darurat, karena ini kalau terus dibiarkan kerusakan akan terus meluas ya. Coba ya gitu Bu, kondisinya sangat dilematis ya untuk di akhir tahun ini, jadi mohon dimaklum, kita akan upayakan di depan beberapa program yang lainnya kita akan turunkan sehingga bisa dialihkan ke beberapa titik yang memang sangat darurat untuk membutuhkan. Memang dengan segala keterbatasan anggaran di distrik, kita hanya bisa geser-geser di anggaran di kita ya. Apalagi di tahun ini, bahkan tahun depan kita harus membayar P3K gelombang 3 yang akan nanti direkrut. Mudah-mudahan kita bisa ada solusi ya agar program-program yang prioritas bisa betul-betul diprioritaskan. Itu Bu ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas yang telah memberikan tanggapan atas pertanyaan Ibu Julia dari SLB 1 Karawang Barat. Untuk selanjutnya, ya mangga untuk Abah Mamur mangga. Mangga turun Neng. Pak KCD, ini kemungkinan tahun depan itu kita tidak menggunakan outsourcing lagi nih Pak. Hanya memang ya, situasinya seperti itu. Dan saya mungkin dan teman-teman tuh minta ada surat yang bisa menjadikan alasan untuk menghentikan MOU dengan outsourcing. Pak. Untuk tenaga keamanan dan kebersihan tetap outsourcing Mbak. Jadi nggak bisa itu dirubah bukan outsourcing. Karena bukan perintah KCD, itu amanat dari peraturan perundang-undangan bahwa yang non PNS itu hanya untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, sementara yang lainnya itu outsourcing, harus disimpan di jasa. Itu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau outsourcing terlalu besar Pak. Dinego Bang, dinego aja dengan uangnya ada. Oh gitu ya. Ya, dengan uangnya ada itu yang bisa kita, saya kira banyak pilihan outsourcing kok yang bisa kita negosiasikan dengan kemampuan uangnya ada. Justru kalau dikembalikan menjadi non PNS menyalahi aturan, karena non PNS sudah dikunci mulai tahun 2021 kemarin. Setelah itu kita udah akan dipermasalahkan kembali. Kenapa ada non PNS baru? Sehingga tenaga-tenaga tadi yang sifatnya jasa itu tetap disimpan di outsourcing. Yang masih boleh memungkinkan adalah untuk guru, karena guru kan nggak bisa juga gara-gara kebijakan itu kemudian nggak ada guru baru ya, guru kan terus bergulir ya, ada pensiun ya kita dengan non PNS. Gitu. Baik Pak. Ya, itu Pak ya, tetap ya untuk keamanan, kebersihan dan penjaga gedung itu outsourcing, itu amanat dari peraturan pemerintah dan peraturan gubernur, harus dijadikan acuan kita. Itu Pak ya. Mengenai Neng. Ya, terima kasih Abah. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu mau dipertanyakan lagi?
Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, untuk selanjutnya, mohon maaf, saya tadi sudah menerima ini dari Bu Ayi ya, bahwa Bu Ayi sedang ada kegiatan di luar. Maka untuk selanjutnya acara akan saya lanjutkan dengan pembacaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Karsono Esos. Mengapa Pak Dadang Karsono untuk membacakan doa kegiatan kita berkah ya. Maaf. Maaf Ibu. Ke belakang dulu tadi. Oh, mohon, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta rapat mingguan yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga rapat mingguan pada hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat. Rabbi a'udzni asqurani allati anamta li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi a'udzni salam baraka wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina katina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatihul Quran Al-Fatihah. Jam berapa ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara rapat mingguan ini, terima kasih ucapan Dek yang telah memberikan tanggapan dan arahan-arahannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta rapat mingguan yang telah bekerja sama ya, hingga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum saya tutup, saya menyampaikan sesuatu. Beli es campur prestasi, enak dimakan di bawah pohon ketapang. Mari ucap syukur dan berterima kasih. Sampai jumpa lagi rapat mingguan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin le. Teninten buat